Selamat sore semuanya ya. Minggu yang lalu saya kebetulan dalam ini ya ada berhalangan ya, ada dalam perjalanan. Oke, berarti kita ya pengenalan ya tentang apa namanya pengukuran dan error atau kesalahan ya. Gitu. Jadi mata kuliah ini kebanyakan teori ya. Jadi prakteknya dengan melakukan perhitungan saja gitu ya. Sebagian besar seperti itu. Ini pengukuran ya. Kita awali dengan pengukuran adalah bagian dari keterampilan proses sains ya yang merupakan pengumpulan informasi baik secara kuantitatif maupun secara kualitatif. Jadi ini motorik ya gitu. Jadi keterampilan. Jadi tujuan belajar ini adalah Anda apa namanya menjelaskan dengan dasar konsep pengukuran ya, dan Anda diharapkan dapat memahami tentang konsep dasar dari pengukuran ya. Nah, pada saat ini kita akan mencoba menentukan apa namanya, terutama pada kesalahan-kesalahan yang muncul dalam proses pengukuran. Ini kalau kita awali dengan sains dan keterampilan ya. Jadi keterampilan dari proses sains. Nah, tapi kalau Anda lihat di buku, beberapa buku, ini juga pengukuran sebenarnya adalah membandingkan gitu ya. Jadi maksudnya membandingkan apa namanya dengan standar yang telah ditentukan. Jadi membandingkan satu besaran sebenarnya dengan apa dengan suatu standar itu. Tapi kita belum ke sana ya. Kita melihat-lihat apa namanya di permukaan dulu. Nah, seandainya kita melakukan pengukuran, maka apa namanya akan diperoleh ya suatu nilai ya gitu. Besaran suatu nilai atau kuantitas dari suatu nilai atau bukti kualitatif gitu. Tapi umumnya kalau hasil pengukuran itu adalah apa namanya bentuknya kuantitatif ya gitu. Nanti kuantitatif tersebut kalau diolah akan menjadi bukti yang kualitatif seperti itu. Nah, dalam pengukuran ini ada beberapa istilah yang apa namanya dikenal ya gitu. Pertama ada istilah instrumen ya gitu. Mungkin Anda sering dengar ya, kita dengar kata instrumen. Kemudian ada ketelitian atau akurasi ya gitu. Kemudian adalah ketepatan, presisi, kemudian ada sensitivitas ya. Sensitivity, kemudian ada resolusi dan kesalahan atau error. Kita coba lihat satu persatu. Ini masih secara kasar ya. Maksudnya secara kasar itu masih secara kulit ya, jadi global. Untuk pemahaman lebih rinci lagi nanti apa namanya di pertemuan-pertemuan berikutnya. Jadi lebih ke teknisnya seperti apa. Ya, instrumen ini umumnya kita kenal sebagai apa namanya alat ya gitu. Jadi ketika dalam pengukuran perlu atau dibutuhkan suatu alat atau instrumen ya sebagai suatu cara fisik atau fisika untuk menentukan suatu besaran atau nilai atau kuantitas atau variabel kuantitas dari suatu nilai gitu. Itu instrumen ya. Kita banyak mengenai instrumen ya gitu, dan saya yakin Anda juga sudah terbiasa kayak untuk melakukan pengukuran Anda menggunakan instrumen kayak multimeter ya, jangka sorong dan lain sebagainya gitu. Nah, instrumen tersebut ini membantu kita ya dalam meningkatkan keterampilan kita dalam banyak hal ya gitu. Jadi kita
membantu kita dalam menentukan nilai dari suatu besaran yang tidak diketahui. Ya, kita tidak ketahui, kemudian kita melakukan, maksudnya itu kita melakukan pengukuran, akhirnya akan diperoleh suatu nilai. Nah, itu jadinya dari tidak tahu menjadi tahu. Jadi itu saja, di situ berarti kita mendapat informasi. Nah, jadi instrumen kalau kita diulik lagi ada seperti tadi sebuah alat gitu ya. Alat yang digunakan untuk menentukan nilai atau besaran dari suatu kuantitas atau variabel. Kemudian ada akurasi atau ketelitian ini ya. Ini merupakan harga terdekat ya. Maksudnya harga terdekat ke mana? Ke nilai sebenarnya gitu. Jadi harga terdekat di mana suatu pembacaan instrumen, pembacaan alat ini mendekati harga sebenarnya dari variabel yang diukur gitu. Jadi sebut teliti itu artinya mendekati ke nilai yang sebenarnya, ke harga sebenarnya gitu. Itu berarti teliti. Jadi semakin dekat ke nilai sebenarnya, maka itu berarti pengukuran tersebut, dan tentu saja kaitannya dengan alat instrumen tersebut berarti bagus itu ya, gitu. Teliti. Kemudian ya, mendekati artinya di situ menyatakan tingkat kesesuaian ya gitu. Jadi sama sebenarnya, ini yang pertama kedua ini. Jadi ketelitian ini menyatakan tingkat kesesuaian ya, atau dekatnya suatu hasil pengukuran terhadap harga yang sebenarnya. Nah, tapi perlu diingat bahwa ketelitian ini jika kita menggunakan dua instrumen yang sama ya, ini bisa saja atau dapat ya jadi memungkinkan bahkan sering menghasilkan nilai yang berbeda gitu ya gitu. Misalkan kalau kita mengukur menggunakan multimeter atau voltmeter itu untuk menentukan voltmeter mana yang menghasilkan kesalahan. Nah, gitu. Seandainya seperti itu, jika ada suatu hasil perhitungan 2 voltmeter berbeda ya gitu. Nah, untuk menentukan voltmeter mana yang boleh dikatakan ya menghasilkan kesalahan ya, atau tingkat akurasinya kurang, itu tentunya kita perlu suatu voltmeter pembanding ya. Di mana voltmeter pembanding ini harus yang standar, artinya standar itu dia sudah dianggap ditetapkan sebagai nilai yang akurat ya gitu. Sudah akurat gitu. Itu. Jadi kalau kita punya 2 voltmeter, kita coba dan hasilnya berbeda ya gitu. Padahal sama merek sebelumnya. Nah, kalau kita pengen menentukan mana yang ini, jadi kita harus melihat membandingkan dengan voltmeter yang sudah standar. Yang standarnya berapa nilainya gitu. Kemudian ketepatan, presisi ya gitu. Jadi ini maksudnya menyatakan tingkat kesamaan di dalam sekelompok pengukuran atau sejumlah instrumen. Gitu. Jadi ketepatan itu merupakan suatu ukuran kemampuan untuk mendapatkan hasil pengukuran yang serupa. Gitu. Jadi dengan memberikan suatu harga tertentu bagi sebuah variabel, ini ketepatan ini akan menunjukkan suatu ukuran tingkatan yang menunjukkan perbedaan hasil pengukuran yang dilakukan secara berurutan. Jadi ini ketepatan ini kita harus melakukan beberapa pengukuran menggunakan misalkan menggunakan sejumlah instrumen. Gitu. Nah, dari pengukuran dari beberapa tersebut kemudian atau beberapa kali kita melakukan pengukuran, kita lihat gitu ya, seberapa tingkat kesamaan ya hasil pengukuran tersebut. Jadi berarti jadi ini bisa dihitung gitu ya, seperti itu. Jadi tingkat kesamaan dalam kelompok pengukuran. Ketepatan. Nah, ini ada 2 karakteristik ya. Kalau ketepatan itu ada yang disebut dengan kesesuaian, conformity, dan significant feature atau jumlah angka yang penting. Orang menyebutnya jumlah angka penting kalau kita dulu ya. Kalau ini jumlah angka yang berarti, maksudnya jumlah angka penting terhadap pengukuran.
Jadi untuk melihat ketepatan, karena itu jadi ada dua karakteristik ciri ya yang bisa menunjukkan ketepatan, yaitu kesesuaian dan significant feature atau jumlah angka penting. Nah, di sini ada contoh. Misalkan kita memiliki sebuah tahanan yang besarnya 138. Ini maksudnya 1,3 ya. 1,3845572. Ini apa namanya untuk menyatakan tahanan ya. Jadi satuannya dengan ohm. Ya, setelah diukur dengan ohm meter secara konsisten dan berulang-ulang ya, tidak sekali gitu, ini menghasilkan 1,4 mega ohm gitu. Jadi kalau tadi saat apa namanya, karena ini 1313 gitu ya gitu. Jadi 1,4 mega ohm. Gitu. Nah, 1,4 mega ohm ini karena kan dilakukan secara konsisten dan berulang, ini akan menunjukkan apa namanya pembacaan yang lebih mendekati ke harga yang sebenarnya berdasarkan penaksiran. Ya, gitu. Jadi pembacaan yang lebih mendekati ke harga yang sebenarnya gitu. Jika 1,38 itu apa namanya ditaksir dan penaksiran yang mendekati harga tersebut itu di peralatan di apa namanya di alat di instrumennya menunjukkan 1,4 gitu. Kenapa bisa begitu? Ya, ini banyak faktor karena apa namanya alat atau instrumen pengukuran juga apa namanya memberikan suatu apa ya gitu ya terhadap pengukuran gitu ya. Jadi mempengaruhi pengukuran gitu. Hasil pengukuran gitu. Nah, kenapa bisa begitu? Selain juga karena ada yang disebut dengan pembatasan terhadap pembacaan skala ya gitu. Jadi apa namanya jika kita batasi pembacaan atau skalanya, maka berarti apa namanya itu terjadi suatu kesalahan ketepatan atau presisi. Jadi kesalahan yang diakibatkan oleh pembatasan terhadap pembacaan skala adalah suatu kesalahan ketepatan atau presisi, kesalahan presisi. Ya, jika ada pembatasan gitu maksudnya terhadap pembacaan, misalkan sekian, misalkan dibatasi sampai sekian apa namanya sekian digit kan koma, itu artinya bahwa di situ ada apa namanya kesalahan ketepatan atau presisi. Tapi selama itu apa namanya kecil ya tidak berpengaruh ya nggak masalah sebenarnya gitu ya karena ada istilah toleransi. Kemudian ada sensitivitas. Ini perbandingan antara sinyal output atau respon instrumen terhadap perubahan masukan atau pengukur. Nah, ini penjelasannya nanti ya ini mah. Kemudian resolusi juga demikian ya gitu. Jadi merupakan perubahan terkecil dalam nilai yang diukur di mana instrumen akan memberi respon ya tanggapan. Gitu. Jadi ketika kita mengukur ya gitu tiba-tiba ada perubahan ya gitu. Nah, perubahan tersebut ini apa namanya seberapa cepat ya respon tanggapan yang diberikan oleh alat gitu. Yaitu disebut dengan resolusi. Nah, kemudian kita lihat yang istilah dengan error tadi. Ini merupakan penyimpangan ya variabel yang diukur dari harga nilai sebenarnya. Error ini ada yang nyebut galat ya gitu. Selamat gitu. Nah, error ini jadi salah satu cara ya. Jadi error itu biasanya kalau bilang selalu ada sih ada ya gitu ya gitu. Nah, cara yang paling apa namanya yang bisa kita lakukan ya gitu dalam memperkecil efek kesalahannya adalah dengan melakukan beberapa kali pengamatan ya gitu. Namanya pengukuran kan begitu bagusnya. Jadi tidak sekali. Diulang gitu ya gitu. Ini kalau diulang begitu
Ini akan mengurangi tingkat kesalahan atau error. Nah, tapi apa namanya, kesalahan ini nanti bermacam-macam ya gitu. Tapi secara general kita bisa ini kan bahwa untuk menghindari atau mengurangi memperkecil ya efek kesalahan ini bisa kita lakukan dengan pengukuran atau pengamatan berkali-kali ya, berulang. Nah, berikutnya angka penting ya gitu. Angka yang berarti. Kalau dulu kita mengenalnya angka penting ya gitu. Jadi angka berarti, angka penting ini adalah menunjukkan suatu apa namanya, menunjukkan ketepatan pengukuran ya yang diperoleh dari banyaknya angka yang berarti. Gitu. Jadi seberapa banyak angka berarti yang diperoleh itu sebenarnya semakin bagus itu. Nah, kenapa? Karena angka-angka penting tersebut, berarti tersebut ini memberikan informasi yang aktual, yang nyata ya gitu, mengenai besaran dan ketepatan pengukuran. Gitu. Jadi apa namanya, kalau kita mengukur dan ternyata di belakang koma ya masih bisa menentukan berapanya, bisa kita ukur ya. Nah, berarti di situ akan memberikan pembacaan atau apa angka penting yang cukup banyak. Jadi makin banyak angka yang berarti atau angka pentingnya, maka ketepatan pengukuran menjadi lebih besar. Gitu. Tapi itu pun apa namanya, kalau tidak dilakukan operasi ya gitu. Maksud operasi itu dilakukan operasi penjumlahan atau perkalian. Karena nanti akan dipengaruhi oleh nilai angka yang berarti atau yang angka penting yang paling kecil gitu. Jadi walaupun kita menghasilkan angka penting yang besar ya banyak, tapi di sisi lain ada apa namanya angka penting yang jumlahnya sedikit nah, gitu. Nah, dalam perhitungan itu nanti yang digunakan adalah angka berarti atau angka penting yang paling kecil. Nah, itu ya. Gitu. Nah, contoh di sini. Jika kita apa namanya sebuah tahanan, misalkan kita memiliki sebuah tahanan ini sebesar 68 ohm. Nah, ini berarti bahwa tahanan tersebut akan lebih mendekati ke 68 daripada ke 67 atau ke 69. Gitu ya, gitu. Kemudian jika selanjutnya nilai tahannya 68,0, itu berarti tahanan tersebut mendekati ke 68,0 daripada ke 67,9 ataupun 68,1. Ya. Kalau Anda lihat di 68 ohm ini dia hanya memiliki dua angka penting atau dua angka yang berarti itu. Sedangkan pada 68,0 dia memiliki apa namanya angkanya lebih banyak gitu. Jadi karena dia mempunyai apa namanya angka lebih banyak, berarti ketepatan yang memiliki ketepatan yang lebih tinggi daripada 68 ohm. Jadi kalau dari apa jika dibandingkan dari cuman memiliki dua angka penting gitu. Gitu ya. Silakan, ada yang menanyakan dulu? Izin bertanya, Pak. Ya. Mau nanya ini, Pak. Yang tadi sebelumnya udah Bapak jelasin. Saya masih belum paham, Pak. Bedanya pengukuran secara kuantitatif sama kualitatif itu apa ya, Pak? Terus lebih baik kalau buat nanti penelitian, kita lebih baik memilih yang mana gitu di antara kedua itu. Oke. Jadi gini, kalau kuantitatif itu umumnya sih apa namanya? Kualitatif itu sifatnya subjektif gitu ya. Tapi, nah kalau misalnya gini, lebih baik kita gunakan kualitatif. Artinya pengukurannya benar-benar apa namanya jumlahnya ada ukurnya, ada hitungannya, angkanya gitu. Ya. Nah, biasanya kalau kita sudah mengukur dengan kuantitatif, ya, mengukur dengan nilai gitu ya, kita mendapatkan nilai. Kualitatif kan berarti ada nilai ya, berkali-kali sekarang jumlah sekian kali. Nah,
itu nanti dari situ bisa kita melihat apa namanya bahwa pengukuran tersebut akhirnya apa namanya tadi bahwa itu akan mendekati ke nilai sebenarnya. Nah, kualitatif itu berarti nah biasanya hasil pengukuran kuantitatif itu baru kita bisa gunakan untuk apa namanya menghasilkan suatu pengukuran yang kualitatif itu. Bayang maksudnya? Berarti yang sebelumnya tadi kuantitatif ya Pak? Ya. Ya, yang Jadi jumlahnya biasanya benar-benar. dilakukannya idealnya itu kuantitatif ya gitu. Jadi kuantitatif itu artinya kita ya melakukan ya dengan nilai-nilai gitu. Kalau kualitatif itu biasanya subjektif. Nah, untuk menghindari seperti tersebut biasanya dilakukannya kuantitatif dulu gitu ya. Itu kuantitatif. Nanti dari kuantitatif ini apa namanya kita bisa analisis. Nah, biasanya gitu ya. Nanti dari ada istilah analisis statistik atau apa. Baru dari situ apa namanya yang kuantitatif itu bisa kita apa namanya ya penelitian bisa kita gunakan lah. Jadi bisa artinya penilaian hasil kuantitatif kita bisa digunakan untuk yang namanya kualitatif gitu. Halo? Oke Pak, baik. Terima kasih Pak. Ya nanti ada ini ya contohnya. Bentar ya, ini habis baterai saya. Oke, kita lanjut. Contohnya kalau misalkan ini ya. Kualitatif itu biasanya bukan angka, biasanya dengan suatu contohnya misalkan ini bagus. Nah, gitu. Ini bagus, ini kurang, ini cukup gitu ya, penilaian itu. Nah, sebenarnya kalau bagus baik gitu ya. Kurang, cukup, baik, baik sekali itu kan kualitatif ya, gitu. Nah, biasanya kualitatif ini supaya untuk mendukung kualitatif ini jadi dibuat dulu yang namanya rank gitu ya, gitu. Nilai. Jadi kuantitatif dulu, misalkan ternyata yang bagus itu misalkan dari nilai dari angka berapa sampai angka berapa. Itu contohnya untuk nilai ya, gitu. Jadi penilaian kualitatif ini nanti apa namanya lebih ke apa ya namanya itu menilai tanpa pada ini ya ada sebutnya tuh apa namanya pengelompokan. Nah ya gitu. Jadi nanti apa namanya mana yang contohnya tadi ya kalau misalkan kualitatifnya itu berdasarkan apa namanya suatu variabel misalkan apa atau nilai ini baik, cukup, baik sekali ya, baik, cukup, sedang, yang sedang itu atau kurang. Nah gitu. Seperti itu ya. Jadi belum bisa saya tunjukkan tapi nanti bahwa apa namanya gambarannya adalah biasanya dari kuantitatif dulu. Berapa nilai yang 5 misalkan di hasilnya menunjukkan bahwa angka ini tuh mendekati ke mana. Ini apa namanya pengukuran ini mendekati ke nilai berapa. Terus berulang-ulang. Nanti kita kualitatifnya berarti bisa menentukan bahwa apa namanya seandainya gitu ya. Seandainya angka pengukuran mendekati ke sekian, nah itu berarti pengukurannya apa? Misalkan itu bagus gitu ya, baik atau bagaimana. Gitu. Dan ini biasanya kualitatif juga terkait dengan apa namanya instrumen ya, kaitannya dengan instrumen. Oke ya, nanti akan lebih rinci ya, gitu. Ada lagi?
Halo Alfit, gimana? Iya Pak, udah Pak, insya Allah terjawab Pak. Ya, ya, ya. Oke, kita coba lanjut ya. Ini tadi ya, itu. Nah, ini juga sebenarnya untuk penentuan angka penting juga Anda bisa lihat. Ini bisa menunjukkan juga ya, gitu. Ini mana sebenarnya yang kualitatif ya, gitu. Jika Anda lihat Anda 68 dengan 68,0, nah secara kualitatif artinya kan ini memiliki angka yang lebih banyak gitu ya, gitu. Jadi secara kualitatif, nah ini paling mudah lah, ini kebetulan ya. Jadi kita untuk menyatakan bahwa pengukuran yang terbaik secara kualitatif itu yang bagaimana gitu tentukan ya. Gitu. Misalkan di sini adalah dengan yang memiliki angka yang angka penting yang banyak gitu. Kalau kuantitatif ya seberapa jumlah banyak itu nilai hasil nilai tersebut ya gitu diperoleh ya kemudian dirata-ratakan. Nah itu biasanya ke kualitatif ya kuantitatif gitu. Kalau kualitatif nanti ke seberapa banyak angka berarti angka penting yang yang diperoleh. Semakin banyak maka dia akan semakin baik gitu. Ini contoh ada voltmeter 117,1 ya gitu. Dan 117,0 dan 117,2 gitu. Nah, ini untuk menyatakan hasil pengukuran ini ada istilah rangkuman kesalahan ya, range of possible error, di mana ini dituliskan dengan contoh di sini 117,1, 117,0, 117,2 itu kalau menuliskan dengan rangkuman kesalahan kita tulis dengan 117,1 plus minus 0,005 volt. Maksudnya apa? Caranya begini ya gitu. Jadi maksudnya tadi untuk menyatakan ya gitu. Hasil pengukuran menggunakan rangkuman kesalahan. Jadi itu lebih mendekati ya ke angka sebenarnya. Berarti itu ke kualitatif lagi. Di sini ada suatu rentetan pengukuran tegangan, misalkan ada hasil pengukuran itu ada tegangan diperoleh ya 117,02, 117,11, 117,8 dan 117,3. Nah, coba hitung rata-ratanya berapa dari tegangan tersebut dan kemudian rangkuman kesalahan. Nah, kita di sini tinggal hitung saja ya. Rata-rata tegangan di sini itu maksudnya ke GGL ya, digraf listrik ya, masih satuannya volt juga. Di sini karena ada tegangan ke-1, ke-2, ke-3 dan 4. Jadi ada tegangan 4 karena kalau kita rata-rata itu berarti akumulasi ya. Jadi akumulasi dari tegangan yang diperoleh kemudian dibagi dengan jumlah tegangan. Gitu. Jumlah tegangan jadi 4, kemudian akumulasi dari tegangan itu adalah atau sigma ya. Sigma dari tegangan itu adalah contoh di sini adalah 117,2 dan seterusnya, kemudian dibagi 4 ini menghasilkan tegangan rata-rata itu 117,06 volt. Nah, kalau kita atau menghitung rangkuman kesalahannya, kita lakukan perhitungan tegangan maksimum dan juga tegangan rata-rata gitu. Jadi tegangan maksimum kita hitung, kemudian dikurangi dengan tegangan rata-ratanya. Kemudian juga tegangan minimumnya. Jadi tegangan rata-rata dikurangi tegangan minimumnya. Jadi kalau dari sini 100 tegangan maksimum yang diperoleh itu adalah 117,11 gitu. Ini kan tegangan yang paling maksimum gitu. Sedangkan rata-ratanya adalah 117,6. Jadi kita kurangikan ya, diperoleh 0,05 volt gitu. Kemudian itu kita juga hitung ya, rata-rata dikurangi tegangan minimum gitu. Sehingga menghasilkan sebesar 0,04 volt gitu.
kenapa ini kok yang ini dikurangi rata-rata, yang ini sekarang rata yang kurangi? Ini sebenarnya makanya di sini tanda plus minus ya gitu. Jadi plus minus. Jadi bisa saja, cuman nilainya makanya di sini kasih ditambah plus minus. Jadi rata-rata tadi kurang minus masih 0,04 volt. Nah, yang disebut dengan rangkuman kesalahan itu adalah ini 0,05 tadi ya. Jadi tegangan maksimum dikurangi rata-rata dijumlahkan dengan tegangan rata-rata dikurangi tegangan minimum. Kemudian tentu saja karena ini dibagi 2 ya gitu. Akan diperoleh sebesar 0,045. Ini contoh yang ini. Nah, kalau dibulatkan berarti 0,05. Begitu. Kenapa kok 0,05 gitu? Ingat, ini kan ada angka penting ya, angka berarti. Kalau Anda lihat di sini semuanya adalah 5 angka penting ya gitu. Di belakangnya 2 digit belakang koma. Maka dengan demikian ini pun digunakan 2 digit di belakang koma sehingga ininya 0,05 gitu. Walaupun kan secara ini bahwa angka penting yang bagus adalah yang banyak gitu. Tapi karena di sini perhitungan awalnya nilai-nilai awal yang diperolehnya adalah menggunakan 2 digit di belakang koma, maka rangkuman kesalahannya pun menggunakan 2 digit belakang koma gitu. Begitu ya. Nah, ini yang maksud saya juga ya, kaitan dengan penting. Di angka penting itu kemudian ada operasi, baik itu penjumlahan atau pengurangan atau perkalian, maka nanti hasilnya adalah yang diadopsi adalah atau disesuaikan dengan jumlah angka penting yang paling sedikit gitu. Ya. Jadi dalam perhitungan begitu, tidak mengambil yang besar. Walaupun yang besar, yang banyak maksudnya angka penting ini bagus itu. Tapi dalam prakteknya ketika dilakukan operasi penjumlahan, pengurangan, perkalian, maka yang diadopsi atau yang digunakan adalah nilai angka penting yang paling sedikit gitu. Atau di sini R1, R2 dibuka secara seri ya gitu. Ukuran masing-masing menggunakan jembatan Wheatstone menghasilkan tahanan 1 18,7, tahanan 2 3,6, 24 itu. Anda lihat di sini ada 3, yang ini 3 angka penting, R1, yang R2 4 angka penting gitu. Angka berarti ya gitu. Sekarang tentukan tahanan total sampai seberapa angka berarti yang memenuhi yang sesuai. Nah, kalau kita selesaikan berarti ini 8,7 itu 3 angka penting, 3624 ini 4 angka penting. Kita jumlahkan karena seri ya. Kita jumlahkan sehingga menghasilkan 22,324 ohm. Nah, ini saya kasih merah 24 ini ternyata karena yang paling kecil adalah 3 angka penting, berarti dari 22,324 ini diambil hanya 3 angka penting. Kalau 3 angka penting berarti yang diambil adalah 22,3 gitu. Jadi 24-nya diabaikan gitu. Gitu. Sehingga hasil penjumlahan atau R total tadi sebesar 22,3 ohm gitu. Seperti itu ya gitu. Karena yang diperlukan hanya 3 angka penting gitu. Nah, ini tadi penjumlahan, ini juga untuk perkalian gitu ya. Di sini ada arus 3 yang 3,118 ampere, yang kedua dialirkan melalui sebuah resistor tahanan sebesar 35,68 ohm gitu. Nah, di sini kan berarti ada penurunan tegangan. Berapa katanya penurunan tegangan pada tahanan tersebut? Jadi dan sampai angka berapa gitu ya yang memenuhi gitu. Yang 1 3,18 ini kan 3 angka penting, yang ini 4 angka penting. Hasilnya di sini ada berapa angka penting? Ini bagus kan ya gitu. Tapi karena diambil yang mendekati ke angka penting yang paling kecil, berarti walaupun ini sampai 8 angka penting, tetap saja hasilnya dihitung adalah
3 angka penting, yaitu 113 volt gitu. Begitu ya. Gitu. Ini penjelasan yang barusan ya gitu. Oke, bisa dimengerti itu angka yang berarti atau angka penting? Gampang ya? Halo? Insya Allah bisa. Insya Allah. Karena ini kan Anda mungkin waktu di SMU atau SMK peroleh ya. Kemudian waktu belajar fisika dasar juga peroleh ya, gitu. Ya, ini pemanasan, pengulangan barang ya. Gitu. Nah, kemudian kita lihat kesalahan-kesalahan ya. Tadi error atau kesalahan ini ada umumnya di secara ini bagi apa? Ada 3 ya, gitu. Ini bukan 1, 3 ya, gitu. Jadi general error ya atau gross error ini karena kecerobohan ya. Ini merupakan kesalahan yang umum. Kemudian ada kesalahan sistem ya. Jadi emang sistemnya yang bermasalah, yang error gitu ya. Itu. Ada juga kesalahan karena tidak disengaja gitu. Walaupun sudah dilakukan apa namanya diteliti ya kesalahan umum dan kesalahan sistematisnya tetap saja kesalahan. Berarti ini adalah masuk ke kesalahan yang tidak disengaja atau random. Ya gitu. Ini general error atau gross error ya. Itu disebabkan oleh kesalahan atau kecerobohan manusianya. Apa saja sih? Ya mungkin saja salah membaca ya, salah membaca alat ukur ya gitu. Salah menyetelan gitu. Atau mungkin salah penaksiran gitu. Ini manusiawi ya gitu. Nah, di sini ada apa namanya? Saya lewat ya, karena ini masuk ke efek pembebanan itu masalah di alatnya ya gitu. Ini contoh kesalahan umum nih. Ini sebuah voltmeter dengan sensi kepekaannya sensitivitas adalah 1000 ohm per volt. Membaca tapi 100 volt pada skala 150 volt gitu. Bila dihubungkan di antara ujungnya sebuah tahanan yang besarnya tidak diketahui itu. Nah, tahanan ini dihubungkan secara seri kemudiannya dengan sebuah miliampere. Bila miliampere meter membaca 5 M ya, 5 M ampere. Nah, tentukan gitu. Berapa nilai tahanan yang terbaca gitu. Kemudian berapa nilai tahanan aktual dari tahanan yang diukur dan berapa kesalahan karena efek pembebanan voltmeter. Tahanan yang dibaca, cara menyelesaikan gitu ya. Untuk menghitung apa namanya? Tahanan ini tahanan total berarti ya. Kita hitung saja dengan rumus ini. Tahanan total sama dengan tegangan total dibagi arus total. Jadi 100 apa namanya? 100 volt dibagi 5 miliampere hasilkan 20.000 ohm ya gitu. Nah, kalau kita mengabaikan tahanan yang miliampere ini misalkan apa namanya? Berapa tahanan voltmeternya gitu. Jadi tadi kalau maksudnya ini kalau miliampernya ini kan berarti ininya adalah ini ya nilainya hasilnya 20.000 ohm gitu. Nah, sekarang berapa tahanan voltmeternya? Nah, jadi ini rumusnya kita pakai yang ini. Tahanan volt sama dengan yang tadi ya 1000 ohm per volt ini kali 150 volt. Jadi sebesar 150.000 ohm atau 150 kilo ohm. Gitu. Jadi ada tahanan rangkaian ya, ada tahanan voltmeter. Gitu. Jadi kalau kita mau ngecek berarti tahanan tata rangkaian dihitung menggunakan rumus biasa, hukum apa? Ini hukum ohm ya. Kemudian tahanan voltmeter kita menggunakan rumus dengan ini ya, gitu. RV sama dengan 1000 ohm per volt dikali 150 volt. Sehingga diperoleh 150.000 ohm.
Nah, kemudian dipasang karena paralel ya terhadap tahanan yang tidak kita tadi, ya kita tinggal hitung saja. Jadi apa namanya? Rx sama dengan RT RV dibagi RP kurang RT. Jadi R tahanan kali R voltmeter dibagi tahanan voltmeter dikurangi tahanan total. Hasilnya adalah 20 kali 150 dibagi 130. Itu sebesar 23,5 ohm. Gitu. Tuh ya. Kemudian kalau berapa persentase kesalahannya? Di sini diminta ya. Gitu. Jadi ini tahanan aktualnya ini ya, gitu. Kemudian berapa persentase kesalahannya? Ya kita tinggal hitung. Aktual dikurangi terbaca dibagi aktual. Gitu. Aktualnya adalah 23,05 ohm ini. Ya gitu. Dikurangi yang terbaca. Yang terbaca tadi berapa? 20. Ya, 20 ohm, 20 kilo ohm gitu. Berarti apa namanya di mana ya 20 ya tadi ya? Berarti apa namanya? Dibagi 23,05 kali 100% ya gitu. Sebesar apa namanya? 13,23%. Gitu ya. Jadi persentase kesalahannya dihitung menggunakan formula seperti ini. Aktual dikurangi terbaca dibagi aktual kali 100%. Ya, seperti itu. Nah, itu apa namanya? Contoh kesalahan umum ya, gitu. Kemudian kita lihat kesalahan sistematis. Ini kalah sistem ya, gitu. Jadi ini kesalahan-kesalahan yang diakibatkan oleh alat itu sendiri, alat atau instrumennya gitu. Kenapa? Ya mungkin saja karena rusak ya atau bagian-bagian yang aus gitu, gitu. Atau pengaruh lingkungan ya terhadap peralatan atau pengguna itu. Ya lingkungan juga apa namanya barangkali ada alat yang apa namanya kalau digunakan pada suhu sekian jadi nggak benar gitu ya, terlalu dingin atau terlalu panas seperti apa, itu akan apa namanya mempengaruhi ke perangkat alat ukurnya itu sendiri. Nah, kesalahan sistematis biasanya ada dua ya, gitu. Yang dikenal dengan kesalahan instrumental, jadi instrumental errors ya. Jadi di situ ada kekurangan-kekurangan dari instrumen itu sendiri, gitu. Dan ada kesalahan lingkungan yang tadi ya, gitu. Keadaan lingkungan luar, gitu. Ya seperti apa kesalahan instrumen? Nah, ini kesalahan yang tidak dapat dihindari instrumen karena struktur mekanisme. Yang tadi sudah tanyakannya gitu. Ada aus ya, ada apa namanya kerusakan gitu. Gitu. Nah, di sini contoh alat ukur absorpval ini jika ada di dalamnya itu ada beberapa komponen yang ya bergerak lah, berubah gitu ya. Berarti ini akan mempengaruhi ya gitu. Ke apa namanya akan memberikan suatu nilai kesalahan. Nah, untuk kesalahan instrumen ini masih bisa kita perbaiki lah ya gitu. Dengan cara atau kita hindari sebenarnya ya gitu. Itu dengan cara kita melakukan pemilihan instrumen yang tepat gitu. Jadi kalau apa namanya mau mengukur sesuatu itu ya gunakan instrumen yang tepat untuk itu ya. Kemudian juga menggunakan faktor-faktor koreksi ya gitu. Setelah mengetahui banyak kesalahan instrumen. Jadi tahu ya koreksi apa namanya faktor koreksi ya untuk alat yang digunakan ini ya. Sampai seberapa maksudnya sampai berapa desimal ya atau berapa ini misalkan ketepatan ini. Kemudian mengkalibrasi instrumen tersebut ya terhadap sebuah instrumen standar. Nah, yang paling umumnya adalah yang nomor 3 ya gitu. Mengkalibrasi tersebut terhadap sebuah instrumen standar seandainya murah gitu ya gitu. Yang satu juga sama ya gitu. Pemilihan instrumen ini sudah bagus kalau murah, tapi kalau mahal ya
ini juga agak susah ya, gitu. Karena instrumen itu hati-hati ya. Instrumen itu beresiko tinggi ya gitu, karena harganya yang mahal-mahal. Kesalahan sedikit ya, salah pengurangan setting ya akan bermasalah semuanya gitu. Jadi kalau sudah menggunakan instrumen harus hati-hati Anda itu. Nah ini contoh ya, seperti tadi ini kesalahan instrumental. Nah ini instrumental, ini contohnya kalau tadi kan pembacaannya di sini 150, ini sekarang pembacaannya misalkan 40 volt gitu pada skala 150 gitu. Sama seperti tadi, cuma nilainya nih bila ampere meternya terbaca 800 miliampere, membaca 100 miliampere gitu. Jadi berapa sih sebenarnya tahanan yang terbacanya, tahanan aktual dan kesalahan karena efek pembebanan voltmeter. Ya, voltmeter kan memiliki efek pembebanan ya gitu. Nah, kita tinggal gunakan saja tadi ya gitu. Jadi tahanan total adalah tegangan total dibagi I total. Jadi 40 dibagi 0,8 karena mili ya. Jadi 0,8 ampere itu maksudnya ini ya, 800 miliampere ya. Sama dengan 50 ohm. Kemudian tahanan voltmeternya 1000 ohm per volt kali 150. Jadi sekitar 150.000 ohm. Nah, Rx-nya gitu ya. Tahanan ininya totalnya adalah rumus yang ini tadi. RT kali RV dibagi RV kurang RT itu. 50 kali 150 dibagi 149,95 itu sebesar 50,1 ohm ya gitu. Coba Anda nanti koreksi ini benar nggak perhitungan, jangan-jangan saya salah nulis ya, salah ngetik gitu. Ininya nilainya ya gitu. Kemudian berapa persentase kesalahannya? Ya tinggal hitung 50,1 dikurangi 50 dibagi 50,1 kali 100%. Itu sebesar 0,2%. Nah gitu. 0,2% itu berarti berapa? 0,002 ya gitu. Jadi 2 per 1000 ya. Gitu. Kecil ya gitu. Tapi tergantung besar kecilnya, tergantung nanti pengukuran apa ya gitu. Kalau untuk pengukuran sayap pesawat, wah itu harus presisinya tinggi ya gitu. Karena angin bisa masuk ya. Kemudian kesalahan lingkungan. Kesalahan lingkungan ini adalah ya lingkungan luar yang mempengaruhi alat ya ukur gitu. Misalkan karena perubahan suhu ya, kelembaban, tekanan udara, atau ada medan magnet ya, atau medan elektronik di sekitar alat tersebut gitu. Nah itu jelas akan mempengaruhi ya gitu. Nah solusinya ya berarti kita setting udara lah ya. Jadi kondisikan udara kita udara yang sesuai dengan yang tidak akan mengganggu gitu ya alat ukur. Kemudian ada segel lah ya. Jadi komponen itu yang rapat sekali. Jadi benar-benar disegel, terjaga gitu, tidak sembarang, tidak pernah diatik ya, tidak di ya gitu. Kemudian juga pakai pelindung ya gitu. Sini pelindung magnetik itu maksudnya kalau ada efek-efek medannya di luar medan, ada medan magnet ya gitu. Medan magnet atau medan listrik. Biasanya contohnya paling gampang kalau di sekitar gardu listrik ya, ininya ya. Atau sutet lah ya, misalkan dekat lingkungan kita, misalkan di dekat dengan sutet itu hati-hati, itu gede ya ininya. Jadi ada radiasinya cukup berbahaya juga. Nah itu kesalahan sistematis ya gitu. Nah selain sistematis tadi ada yang disebut kesalahan statis dan dinamis gitu ya. Jadi kalau kesalahan statis itu yang disebabkan oleh pembatasan alat ukur ya, atau hukum fisika yang mengatur tingkah laku alat tersebut.
Jadi ada pembatasan alat ukurnya gitu ya. Nah, kalau misalkan ini contohnya kalau kita punya ya apa micrometer skrup ya gitu. Kita mengukur misalkan kita terlalu apa namanya memberikan pressure yang berlebihan ya ketika memutar porosnya, nah, itu juga akan menyebabkan ya menyebabkan ya ada kesalahan ya, kesalahan statis itu. Ya ini tadi ya gitu. Oke, saya di sini tidak mencantumkan banyak alat ukur ya gitu karena apa namanya ya pengennya sih gambar foto saya masukin, cuman saya belum berani ya apa namanya gitu karena ada sekarang itu ada hak ini ya, hak cipta apa namanya kepemilikan gambar ya gitu. Paling saya nyari dulu alat ukur yang saya punya, kemudian saya foto-foto paling seperti itu ya. Kalau voltmeter kayak probe ya kayak itu mah ada sih gitu ya. Tapi kalau alat yang lain kalau saya capture pindahan ke sini, kalau sebatas Anda di grup sih nggak apa-apa gitu. Cuman kalau diupload di LMS juga saya agak ini ya gitu. Hingga kebanyakannya ini materinya tulisan gitu ya. Padahal saya pengennya ya gambar-gambarnya juga saya tempel gitu ya gitu. Saya lagi nyari-nyari yang free ya gitu ya, artinya yang community itu tidak ada kepemilikan gitu ya. Hak cipta lah gitu. Ya kan, ini kesalahan dinamis adalah kesalahan yang disebabkan oleh ketidakmampuan ya instrumen tersebut untuk memberikan respon atau tanggapan ya yang cukup cepat bila terjadi perubahan. Nah, itu apa namanya? Mungkin sudah tua alatnya ya atau bagaimana itu. Gitu. Jadi kalau adanya berubah gitu ya variabel yang diukurnya, maka si alat ini kalau yang apa namanya? Kalau terjadi kesalahan dinamis itu dia artinya kurang cepat tanggap terhadap perubahan tersebut, maka itu akan menyebabkan kesalahan dinamis. Kemudian ada yang namanya kesalahan tidak disengaja ya atau random error. Ini seandainya kesalahan sistematis ya atau yang lainnya itu sudah kita eliminasi atau apa namanya dicoba untuk dihindari atau diperkecil ya, masih tetap ada kesalahan. Ini diakibatkan oleh yang apa namanya kita tidak tahu penyebabnya. Maka itu kita sebut itu adalah kesalahan tidak sengaja atau random error gitu. Nah, gimana kalau random error masih apa namanya terjadi masih ada kesalahan gitu ya? Ya random error tadi ini saja ini. Nah, ini biasanya menggunakan yang namanya statistik ya. Gitu. Jadi kita gunakan cara-cara statistik untuk mendapatkan pendekatan yang paling baik terhadap harga yang sebenarnya gitu. Nah, gitu ya. Gambaran kasar sekilas tentang apa namanya kesalahan ya dalam pengukuran gitu. Silakan jika ada yang tanyakan dulu. Halo, masih on? Masih Pak. Ya. Masih Pak. Masih Pak. Sedikit lagi ya. Sedikit lagi ya. Gitu. Kita lihat sekarang statistik ya. Ini metode yang paling umum ya, yang biasa digunakan ya untuk apa namanya menentukan ketidakpastian hasil pengujian ya gitu. Nah ini katanya analisis statistik terhadap data pengukuran adalah pekerjaan yang biasa. Gitu. Sebab hasil ini memungkinkan menentukan nilai yang ketidakpastian ya, hasil pengukuran atau hasil pengujian air secara analisis. Gitu.
Nah, dengan statistik ini, hasil dari suatu pengukuran ini ya dengan metode tertentu tentu saja tadi dapat diramalkan gitu. Dengan menggunakan sampel ya gitu. Tanpa perlu ya lengkap lah gitu. Jadi statistik biasanya digunakan kalau masih sudah kita eliminir, perkecil dari error tapi tetap masih salah, kurang tepat, berarti di situ ada kesalahan maksudnya, maka kita gunakan analisis statistik gitu. Nah, tapi untuk statistik ini ada syarat bahwa keterangan atentasi atau nilai pengukurannya harus banyak gitu. Jadi statistik itu bukan untuk 1, 2, 3 ya gitu. Puluhan, ratusan, ribuan, bukan jutaan gitu ya. Itu digunakan untuk seperti itu. Nah, kemudian juga syarat juga bahwa kesalahan sistematis juga kalau kita mau menggunakan statistik ini, kesalahan sistematisnya juga harus kecil ya gitu. Jika dibandingkan dengan kesalahan yang tidak kita ketahui tadi gitu. Jadi kalau kesalahan sistematisnya tinggi ya berarti perbaiki dulu itu ya. Itu kesalahan sistematisnya dulu selesaikan. Ya, gitu. Koreksi dulu, perbaiki dulu. Setelah kalau kesalahan sistematisnya sudah sangat kecil, ya jika dibandingkan dengan kesalahan random, maka baru kita gunakan masih tetap ada error, maka gunakan analisis statistik. Nah, ini apa saja? Ini baru untuk analisis statistik ini yang umum digunakan pertama adalah menggunakan atau mencari nilai mean-nya atau nilai rata-rata. Arithmetic mean. Jadi ini merupakan nilai yang paling mungkin ya, dan merupakan suatu variabel yang diukur adalah nilai rata-rata dari semua pembacaan yang dilakukan. Saya yakin semua juga sering ya, jika kita menghitung banyak, ada data nilai banyak, kemudian kita pasti ditanya itu, sering ditanya gitu kan, berapa sih nilai rata-ratanya gitu, rata-ratanya berapa? Ini sudah biasa makanya ini ya gitu. Jadi kalau ada pengukuran itu sekian, maka akan ditanya bukan satu persatu ya, pasti ditanya rata-ratanya aja gitu, seperti itu. Nah ini ya gitu, dan ini usahakan tadi syaratnya banyaknya gitu. Oh ya, banyak ini tidak berarti tidak terbatas ya, biasanya menggunakan sampel saja gitu. Nah ini mean ini persamaan atau formula rumusnya seperti ini ya. X pakai topi gitu ya, X gitu. Ini kalau dalam rangkaian digital namanya ini not X ya gitu. Tapi di sini maksudnya di sini nggak ada nih itu ya, spasia atau apa nih, garis tidur ini maksudnya menunjukkan ini adalah rata-rata. Jadi nilai ya, ini pakai garis yang ini ya. Jadi nilai pembacaan yang diperoleh ya, misalkan di sini ini ada n itu jumlah pembacaannya. Di pembacaan ke-1, kedua, ketiga, keempat ini jumlahkan. Ya, penjumlahan ini akumulasi ini kita biasanya disebut dengan sigma ya gitu. Sigma ini menunjukkan akumulasi atau penjumlahan. Nah, kemudian dibagi dengan jumlah pembacaannya. Berapa kali gitu ya gitu. Kalau ini misalkan di sini xn di sini, kalau misalkan ini sampai 5 atau 6 berarti ini dijumlahkan dulu ya, baru dibagi dengan 6 sehingga akan diperoleh suatu nilai rata-rata gitu. Gitu ya gitu. Itu namanya mean ya. Nah, ini dicontohkan di sini pada contoh di tadi ada istilah tegangan ya. Tegangan 1, tegangan 2, tegangan 3, tegangan 4 gitu. Berapa rata-ratanya ya tinggal dibagi saja. Ini ada 4 berarti dijumlahkan tegangan yang diperoleh dibagi dengan 4. Hasilnya adalah ini tegangan rata-rata.
Nah, tapi Anda jangan lupa ya, nanti ada kaitannya dengan angka penting ya. Di sini kan berapa angka penting yang apa namanya yang ada. Sesuaikan dengan jumlah angka penting ya gitu. Kemudian juga selain itu ada juga deviasi ya gitu. Deviasi ini merupakan selisih ya, penyimpangan. Kalau ada nyimpang berarti ada perbedaan ya. Penyimpangan itu. Jadi disebut deviasi ada penyimpangan. Jadi merupakan selisih antara pembacaan terhadap nilai rata-rata ya itu dalam kelompok pembacaan gitu. Nah, tapi deviasi ini untuk deviasi ini tidak pengaruh ya mau positif mau negatif gitu. Nah, tapi dari hasil deviasi ini, penggunaan deviasi jumlah dari deviasi ini harus sama dengan 0. Gitu. Kalau dijumlahkan. Kalau tidak sama dengan 0 berarti ada masalah, salah ya. Nah, ada contoh di sini. Jadi ada penggunaan misalkan di sini arus ya. Itu diperoleh 12,8 mA, 12,2 mA, 12,5 mA, 13,1 mA, 12,9 mA, dan 12,4 mA. Nah, berapa rata-ratanya dan deviasi terhadap nilai rata-rata ini? Ya, ini mah tinggal ditadikan ya, tinggal jumlahin saja nilai rata-ratanya. Jadi 12,8 kedua 12,5, 13,1, 12,9, 12,4 bagi 6 karena jumlahnya ada 6. Sehingga diperoleh 12,65. Nah, di sini saya lupa ya. Ini tidak menginikan angka penting ya gitu. Sini kan harusnya berapa angka penting yang diperoleh ya. Gitu. Nah, dengan kemudian kalau mencari deviasi terhadap nilai rata-rata ya berarti apa namanya deviasi ini ya. Deviasi hasil ininya masing-masing ini dikurangi dengan deviasi rata-rata ya, dasar dengan nilai rata-rata. Sehingga diperoleh ini 12,8 ke 12,05 penyimpangannya berapa? 0,15 mA. Penyimpangan yang ini minus mA, nggak ada masalah ya gitu. Semua ada sisanya. Kemudian ini nah dijumlahkan ini semua gitu ya. Itu apa namanya? Akan menghasilkan nilai 0. Nah, itu yang ya. Gitu. Anda lihat di sini minus, ini plus, ini minus jadi 0 habis ya. Ini minus, ini plus habis ya. Ini plus, ini minus habis. Jadi kalau Anda tetapkan ini artinya nilainya adalah 0. Berarti perhitungan ini benar gitu ya, gitu. Seperti itu. Kemudian selain itu ada deviasi rata-rata ya gitu. Kalau tadi kan deviasi terhadap nilai rata-rata, kalau ini deviasi rata-rata gitu. Jadi merupakan penjumlahan nilai dikurangi nilai mutlak dari penyimpangan dibagi dengan jumlah pembacaan gitu. Penjumlahan nilai ya dikurangi nilai mutlak gitu. Nah, deviasi rata-rata ini mengindikasikan ketepatan instrumen yang digunakan dalam ukuran, nah, gitu ya gitu. Nah, untuk instrumen yang ketepatannya bagusnya tinggi, maka dia akan menghasilkan deviasi rata-rata yang rendah, ya gitu. Ingat, akan menghasilkan deviasi rata-rata yang rendah. Jadi kalau kita pengen tahu apa namanya ketepatannya bagus tidak, ya hitung saja deviasi rata-rata ya gitu. Ini rumusnya seperti ini. Deviasi rata-rata itu adalah ini deviasi 1, 2, 3 ini kemudian dibagi dengan jumlah berapa kali apa namanya keseluruhan deviasi ini. Contoh di sini. Tentukan deviasi rata-rata untuk data yang diberikan pada contoh sebelumnya. Ya, ini saya lewat saja ya. Langsung saja ke sini. Misalkan di sini ada 0,15 yang tadi ya. Sebenarnya yang ini 0,15 kemudian ditambah berapa? 0,045, 0,15 dan seterusnya. Kemudian dibagi dengan 6. Hasilnya adalah 0,283 mA. Ini contoh ya. Deviasi rata-rata. Kemudian ada deviasi lagi standar gitu. Jadi ada deviasi
deviasi rata-rata, kemudian ada juga deviasi standar deviasi. Gitu. Jadi cara ini untuk kesalahan acak secara statistik gitu. Nah, ini perhitungannya adalah merupakan akar ya dari penjumlahan semua penyimpangan deviasi setelah dikuadratkan, kemudian dibagi dengan banyaknya pembacaan. Nih, deviasi standar simbolnya tau ini ya, gitu. Di sini merupakan penjumlahan deviasi ya yang setelah dikuadratkan. Jadi dari 1 dikuadratkan, dari 2 dikuadratkan, dari 3 dikuadratkan, semuanya dijumlahkan kemudian dibagi dengan n. Gitu. Seperti itu ya. Gitu. Tapi dalam prakteknya karena kita menggunakan sampel, biasanya n-nya dikurangi dengan 1. Ya. Jadi maksudnya karena ininya terbatas ya, itu biasanya D-nya N-nya itu dikurangi dengan 1. Dan ada lagi disebut dengan variansi ya. Jadi ini menyatakan suatu pernyataan lain ya. Yang besarnya sama dengan kuadrat deviasi standar. Ini variansi, ini artinya mean square deviation. Sama ya, yaitu tok kuadrat. Nah, gitu variansi ini. Ini sering gunakan juga ya, gitu variansi ini. Nah, terakhir bahwa deviasi standar ini memiliki keuntungan karena punya satuan yang sama seperti variabel sehingga mudah untuk membaca bandingkan secara besaran ya. Gitu. Oke. Itu tentang pengukuran dan kesalahan secara singkatnya. Jadi gambaran-gambarannya bahwa dalam pengukuran itu ada hal yang perlu kita, jadi rangkumannya bahwa dalam pengukuran itu ada beberapa istilah yang perlu kita tahu ya. Jadi sebelum kita melakukan pengukuran itu ada beberapa hal istilah ya yang perlu diketahui. Ada istilah instrumen, ada ada ketelitian, ada ketepatan ya, ada resolusi, ada sensitivitas lain sebagainya. Kemudian juga dari situ akan memunculkan kesalahan ya. Ini sudah umum ya. Ini kesalahan ini ada yang kesalahan umum, kesalahan sistematis, juga ada kesalahan tidak disengaja. Nah, dari ketiga itu ada masing-masing ada solusinya ya gitu. Solusinya seandainya solusi tersebut masih gitu ya tidak tepat gitu, maka biasanya untuk mengkoreksi atau menghasilkan atau menghitung, menganalisis kenapa itu terjadi, itu menggunakan yang namanya analisis statistik ya gitu. Analisis statistik itu bisa kita digunakan untuk menghitung mean ya, rata-rata, dengan catatan pengukurannya banyak gitu. Bisa mean, deviasi ya gitu. Deviasi ini ada deviasi standar ya gitu. Standar deviasi dan varian. Nah, itu barangkali materi ya gitu. Yang harusnya ini minggu lalu saya sampaikan. Ini sebagai materi kulit ya, materi awal ya, gambaran-gambaran saja. Itu. Silakan jika ada yang menanyakan. Halo? Masih pada on? Masih, Pak. Insya Allah masih, Pak. Saya tadinya mau lanjutin ke besaran ya dan satuan ya gitu. Tapi saya kira cukup dulu ya. Jadi sebenarnya ada latihan kayak gitu ya, nanti saya berikan lah ya. Jadi latihannya biasanya berupa perhitungan ya. Gitu. Gitu ya. Tapi jika karena waktunya masih ada, seandainya Anda bertanya ya silakan saja di-share di grup ya gitu. Oke. Ya, untuk pertemuan tentang
apa namanya ya gambaran kasar tentang pengukuran dan kesalahan. Saya kira cukup ya gitu. Untuk ini maksud saya untuk pertemuan online Google Meet ya. Jadi seandainya ada yang tanya melalui grup PA gitu ya atau di LMS ya silakan ya akan saya jawab. Oke, gitu. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.